Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal dan pikiran itu menolong saudara-saudara semua di dalam Kristus Yesus. Kristus yang anisti, aletos anisti, yang telah bangkit dan benar telah bangkit itu menjadi puncak daripada kemenangan Kristen kita. Nah sahabat yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin membagikan podcast hari ini yang terambil dari dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat pencobaan yang dialami oleh Kristus Yesus, dan Kristus Yesus menang dengan telak kepada keempat pencobaan itu. Kristus telah dicobai dan Dia menang atas pencobaan itu, dan Kristus adalah rujukan kita, Kristus adalah prototipe kita, Kristus adalah contoh kita, Kristus adalah finalitas dari kehidupan Kristen kita. Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin supaya kita melihat bagaimana kehidupan pencobaan Kristus. Yang pertama, Kristus telah menang atas pencobaan di padang gurun. Ketika iblis datang untuk mencoba Dia telah menang atas urusan-urusan yang paling simpel, yaitu makanan, minuman. Dia telah menang atas pencobaan tentang otoritas dan kuasa dan lain. Kita juga melihat yang kedua, bagaimana Kristus telah menang atas pencobaan di Taman Getsemani. Sebuah kemenangan psikologis yang luar biasa, pencobaan psikologis yang menghasilkan sebuah kemenangan sebelum Kristus menang atas pencobaan di kayu salib dan kemudian bangkit dari kematian. Karena ketika Kristus berdoa, Kristus mengalami sebuah tekanan batin yang luar biasa. Sebagai manusia sejati, dia juga punya perasaan. Dia mengalami sebuah gejolak batin yang luar biasa sampai pecah pembuluh-pembuluh darahnya. Dalam bahasa medis ini disebut hematrohidosis, dan secara psikologis ini hanya dapat dialami oleh manusia seperti Yesus. Kalau manusia biasa tidak mungkin sampai kepada hematrohidosis. Ketika dia sampai kepada puncak itu, dia tidak tahan, akan berujung kepada bunuh diri. Itulah sebabnya Yesus telah menang atas berbagai hal itu, dan sebagai rujukan kita, Dia sumber kemenangan kita. Kita akan dapat mengalami kemenangan-kemenangan tersebut ketika kita ada dalam Yesus. Dan yang ketiga adalah Kristus menang di atas kayu salib. Ketika Dia berkata kepada Bapa, "It finished," artinya tetelestai. Dan pada bagian dari 7 perkataan di atas kayu salib, Dia berkata, "Ampunilah mereka." Ini berbicara tentang forgiveness. Kutub pertama adalah kutub pembunuhan, yang mana Kain lakukan kepada Habel. Berita keselamatan yang juga diberitakan kepada para gembala di padang. Di padang itu juga Kain membunuh Habel. Dan kita lihat Kristus menang di atas kayu salib. Dia tidak berkata, "Bapa, ambil ini daripadaku." Dengan otoritasnya dia mungkin saja bisa berkuasa. Dia mungkin bisa bilang, "Hold on, please God, stop all the zawarings." Dan kemudian dia menyuruh malaikat untuk membunuh semua perwira Romawi, tapi dia tidak melakukannya. Yang kelima adalah dia menang atas kematian. Dia menang atas maut. Itulah sebabnya ada sebuah pujian berkata bahwa sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup ini berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Jadi 4 kemenangan ini menjadi rujukan kita. Kemenangan di padang gurun, dia dicobai soal makanan, soal otoritas, soal kuasa. Dia menang atas itu. Pencobaan yang kedua adalah pencobaan psikologis di Taman Getsemani, dan kemudian di puncak di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. 4 kemenangan ini adalah paripurna bagi kita, sehingga ketika kita mengalami tekanan, depresi, dan pergumulan batin sampai kepada pencobaan psikologis dan lain sebagainya, kita dapat menang karena kita dapat melihat memasuki kehidupan Kristus yang menjadi sumber dan teladan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.